Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Heri. Pagi. Sekarang kita akan kelompok kami akan mempresentasikan mengenai perumpamaan tentang penggarap kebun anggur dalam Injil Sinoptik. Ini kelompok kami yang sangat baik. Kelompok kami. Back dulu deh. Oke. Jadi secara garis besar apa yang kami presentasikan dalam perumpamaan tentang penggarap kebun anggur dalam Injil Sinoptik itu kami secara garis besar ada perbedaan, persamaan, kata kunci, makna teologis, dampak perbedaan, dan solusi persoalan. Untuk melihat bagaimana perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, kami memiliki video untuk kita nonton bersama secara garis besar bagaimana sebenarnya kebun anggur dan penggarap-penggarapnya. Mari kita nonton. Secara detail, yang video ini tidak mirip persis dengan yang di Alkitab, karena ini merupakan kebun anggur, ladang anggur di zaman modern, tapi ini dari video yang kami ambil ini merupakan ladang anggur, cara penggarap anggur zaman Bali bukan. Oke, ini merupakan secara keseluruhan garis besar yang akan kita lihat dalam perikop ini, dalam perikop perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bang Jim. Ya, jadi di dalam perumpamaan penggarap kebun anggur ini kita dapat lihat terdapat dalam 3 Injil Sinoptik. Ada di dalam kitab Matius, kitab Markus, dan kitab Lukas. Nah, di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas ada sebuah pembuka perumpamaan atau yang kita sebut dengan prolog, bagaimana Yesus menceritakan perumpamaan ini. Nah, persamaannya adalah di dalam ketiga pembuka perumpamaan ini adalah Yesus yang memulai bercerita, dan juga ia bercerita ada seseorang yang membuka kebun anggur, dan juga ada kebun anggur yang disewakan kepada penggarap-penggarap. Kalau misalnya tadi di video lihat ada orang yang pakai ya kayak semacam bak, terus yang dimana si anggurnya itu, nah mereka lah penggarap-penggarap kalau zaman itu. Nah, dan juga penyewa kebun anggur pergi ke negeri yang lain. Jadi ceritanya hampir mirip sama begitu ya, tetapi perbedaannya adalah Matius menambahkan bahwa yang membuka kebun anggur itu adalah seorang tuan tanah, dan tuan tanah ini tidak disebutkan dalam kitab Markus dan kitab Lukas. Nah, dan juga Lukas memberikan sedikit informasi tentang kebun anggur dibanding Matius dan juga Markus. Dan Lukas menambahkan bahwa penyewa kebun anggur ini pergi untuk waktu yang lama. Nah, kita lihat bahwa Matius dan Markus mencatat keadaan kebun anggur yang sama, yaitu menanam pagar sekelilingnya yang saya warnakan warna kuning, lalu juga menggali lubang tempat memeras anggur. Kalau tadi kita lihat di video ada yang untuk memeras anggur gitu ya, cuman itu sudah sangat modern. Bukan sangat sih, sudah agak lebih modern dibanding waktu itu. Cuman kalau ini menggali lubang tempat memeras anggur.
dan juga mendirikan menara jaga, dan ini gunanya untuk melihat kebun anggur ya, mengawasi, karena pada saat itu kebun anggur itu dikatakan kebun anggur yang luas. Dan ceritanya kurang lebih sama. Markus dan Lukas juga memberikan informasi yang sama tentang kondisi kebun anggur ketika sudah tiba musimnya. Ia menyuruh seorang hamba datang kepada penggarap-penggarap. Jadi seorang hamba yang dipercaya oleh si tuan tanah ini pergi kepada penggarap-penggarap gitu ya, untuk menagih sebagian dari hasil-hasil yang sudah dikumpulkan. Nah, oleh karena itu kita melihat tentang kebun anggur sendiri begitu ya. Kebun anggur kurang lebih sama dalam terjemahan yang lain, tetapi di dalam bahasa aslinya adalah ampelon, yaitu tempat tumbuh pohon-pohon anggur, dan itu menurut Kamus Alkitab juga. Nah, gambaran kebun anggur sendiri, jika kita tahu bahwa Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan tentang anggur begitu ya, akulah pokok anggur begitu, dan juga tentang kebun-kebun anggur yang lain yang di dalam kitab Injil ternyata juga diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-5. Nah, penggunaan kebun anggur sendiri ini sebagai kiasan untuk Israel yang juga merupakan sebuah praktek umum pada para ahli agama pada waktu itu menurut Kilgalen. Jadi Kilgalen melihat bahwa kecenderungan Yesus menggunakan perumpamaan kebun anggur ini untuk menyatakan sebuah perumpamaan yang relate dengan orang-orang Israel pada saat itu. Dan hasil kebun anggur yang diminta oleh hamba yang dipercayakan oleh si tuan tanah itu adalah hal-hal baik yang dihasilkan oleh umat Tuhan. Ini juga yang disampaikan oleh Kilgalen. Jadi kita lihat bagaimana nanti kita lihat begitu ya, siapa sih penggarap, siapa sih hamba, siapa tuan tanah. Nah, tuan tanah itu adalah pemilik kebun menurut terjemahan AYT, dan juga seorang yang mempunyai kebun anggur, householder atau landowner. Menurut bahasa aslinya adalah oikodespotes, yaitu tuan rumah atau pemilik ladang, yang dimana bahasa Yunani ini diambil dari dua kata, oikos rumah dan juga despotes tuan atau penguasa begitu ya. Nah, di dalam konteks ini adalah penguasa rumah dan juga sang penguasa ladang, yaitu seseorang yang memiliki kebijakan dan juga aturan terhadap ladang. Jadi seorang tuan tanah itu adalah seseorang yang memiliki peraturan tersendiri, dia yang memiliki peraturan untuk kebun anggur itu. Nah, maka dari itu kita melihat bahwa dalam perumpamaan ini Allah lah yang menjadi sang tuan tanah yang mengambil setiap keputusannya. Allah membiarkan kehendak bebas untuk bertindak di dalam diri manusia. Itu menurut Bridgeway. Jadi kita lihat Allah sang tuan tanah, dia memiliki sebuah kebun anggur, yang dimana nanti hasilnya adalah hal-hal baik yang diminta, gitu ya. Nah, penggarap bisa dikatakan petani-petani pada waktu itu, begitu ya, atau husbandman atau vine dresser, yaitu petani pemeras anggur. Kita bisa lihat ada di dalam Kamus Alkitab seperti itu, dan maknanya adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan tangan untuk mengolah ladang. Nah, jadi menurut Erasmus, kata penggarap dalam perumpamaan ini merujuk kepada orang yang dipercaya oleh tuan tanah atau pemilik kebun itu untuk mengurus kebun anggurnya. Dengan kata lain, Allah yang tadi kita sudah lihat sebagai tuan tanah, ini mempercayakan kepada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengurus kebun anggur. Dan setelah itu kita melihat ada muncul konflik. Tadi setelah ada prolog, tuan tanah menyuruh hamba pergi kepada penggarap-penggarap, meminta sebagian hasilnya. Ada konflik yang terjadi setelahnya, karena ini merupakan perumpamaan, merupakan cerita. Apa itu konfliknya? Secara garis besar adalah si penggarap-penggarap tersebut memukuli atau menyiksa hamba yang dikirim oleh tuan tanah itu. Nah, kita lihat bahwa Markus dan Lukas memberikan informasi yang sama tentang penggarap-penggarap yang memukul seorang hamba dan menyuruhnya pulang tanpa membawa hasil. Nah, sedangkan Matius menuliskan para penggarap tidak hanya memukul, tetapi juga membunuh dan melempari dengan batu. Di sini terletak sebuah problem. Kenapa tidak hanya memukul, tapi juga sampai membunuh? Nanti kita lihat solusinya. Nah, dan juga Matius menuliskan bukan hanya satu hamba yang diutus oleh tuan tanah, tetapi ada beberapa hamba dan jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Dan Markus dan Lukas hanya mencatat satu orang hamba. Nah, Matius, Markus, dan Lukas di sini menuliskan secara berbeda tentang hamba ketiga yang diutus. Jadi hamba yang pertama diutus, dibunuh, dilukai, disiksa. Terus diutus lagi hamba yang kedua, juga sama, diperlakukan yang sama. Terus diutus lagi hamba yang ketiga oleh tuan tanahnya, itu juga sama, disiksa. Dan yang ketiga adalah Matius tidak mencatat apa yang terjadi pada hamba yang ketiga. Markus mencatat ada banyak hamba setelah hamba yang pertama dan hamba yang kedua, tetapi juga akhirnya mereka dipukul dan dibunuh. Sedangkan Lukas
mencatat bahwa hanya ada satu hamba dan dilukai bahkan dilemparkan keluar kebun. Jadi di sini terletak satu masalah. Jadi sebenarnya ada berapa hamba yang diutus dan ada berapa banyak dan kenapa perlakuannya berbeda-beda. Nah, akan tetapi di akhir daripada konflik ini kita lihat bahwa akhirnya tuan kebun ini berpikir, aduh, kalau misalnya si hamba saya tuh nggak dihargai, bahkan dibunuh, disiksa, saya akan mengirim anak saya. Mungkin kalau anak saya yang dikirim, mereka akan respect. Nah, Matius, Markus, dan Lukas mencatat hal ini dengan satu kesamaan, bahwa anak daripada tuan kebun akan diutus dan dia berpikir bahwa anaknya akan disegani. Nah, kita lihat hamba-hamba tadi, hamba pertama, hamba kedua, hamba ketiga, itu kita lihat sebagai servants atau hamba. Di sini dalam bahasa aslinya adalah doulos. Nah, saya sempat berpikir begitu ya, sempat merenung apa sih bedanya antara hamba, antara pelayan, atau bahkan budak. Karena secara dari segi apa yang mereka lakukan sama begitu ya, sama-sama melayani tuan, sama-sama melayani tuannya. Tetapi menurut kamus Alkitab, perbedaan antara budak dengan hamba atau pelayan adalah karakter daripada orang itu sendiri. Ketika seorang hamba mengerti apa yang menjadi tujuan daripada tuan tanahnya, dan dalam konteks ini adalah untuk meminta hasil daripada penggarap-penggarapnya, maka bisa dikatakan di sini adalah orang yang menyerahkan dirinya pada kehendak Kristus. Dan untuk tujuan memperluas dan memajukan tujuannya di antara manusia menurut Bridgeway. Dari Bridgeway mengatakan bahwa doulos, yaitu yang bisa kita katakan seorang pelayan atau hamba di dalam konteks ini, adalah mereka yang mau menyerahkan dirinya pada kehendak Kristus. Dan nantinya akan mengacu pada si penggarap-penggarap tadi. Oke, kita sampai ke titik klimaks, di mana ketika penggarap-penggarap itu telah membunuh para hamba-hamba yang diutus oleh sang tuan tanah. Sang tuan tanah mengirim anaknya karena dikira tuan tanah sang anak akan ditakuti oleh penggarap-penggarap tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat di sini, ketika penggarap itu melihat di Matius, ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap, melemparnya keluar kebun anggur lalu membunuhnya. Begitu juga di Markus. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mari berunding, katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Jadi kita bisa melihat persamaan yang ada pada puncak ini, pada klimaks ini adalah para penggarap melihat anak tuan kebun itu dan berpikir bahwa ia adalah ahli waris, sehingga mereka berencana membunuhnya dan dengan motivasi merebut warisan tersebut. Terus kemudian apa perbedaan dari teks-teks ini? Kita dapat melihat di ayat 21 ayat 39 di Matius, mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Sedangkan di Markus, mereka menangkapnya dan membunuhnya lalu melemparkannya keluar kebun anggur. Di Lukas, lalu mereka melempar dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Kita bisa melihat di Matius dan Markus peristiwa menangkap, melempar, membunuhnya memiliki persamaan, tapi mereka acak. Sedangkan di Lukas hanya melempar dan membunuh saja. Kemudian kita dapat melihat ada beberapa penafsiran mengatakan bahwa ini merupakan tipologi Yesus ketika Yesus ditangkap, dilempar dan dibunuh. Nah, ini bahkan menjadi persoalan ketika kita melihat pada akhirnya pertanyaan apakah ini masih menjadi menceritakan mengenai tipologi Yesus begitu. Selanjutnya anti klimaks. Tadi kita sudah melihat klimaksnya. Di sini kita akan melihat anti klimaksnya. Pada Injil Matius dan Markus dan Lukas, setelah anak yang dikasihnya itu Yesus Kristus yang sebagai
ahli waris yang dipikirnya sebagai ahli waris itu. Sekarang yang dilakukan apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu. Dicatat di sini ketiganya mengatakan hal yang sama, dia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Sedangkan itu di Matius, dan di Markus ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Dan di Lukas ia akan datang dan sama dengan di Markus. Dalam hal ini ketiganya sama-sama mengatakan bahwa penggarap-penggarap itu akan dibinasakan dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain yang akan, sedangkan di Matius dikatakan yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ya, pada akhirnya setelah perumpamaan tadi sudah diselesaikan, begitu ya, sudah diceritakan kepada para pendengarnya pada waktu itu, maka Yesus bertanya, gitu ya. Yesus tadi sudah bertanya yang merupakan anti klimaks, dan ini merupakan inti atau amanat pengajaran Yesus daripada perumpamaan ini. Dan Yesus mengambil nats dari Mazmur 118 ayat 22 sampai 23, dan ini terletak di dalam ketiga Injil Sinoptik. Yaitu barang siapa aku berkata kepadamu, sebentar. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, jadi Yesus mengambil silang ayat dari Mazmur ini, dan Matius dan Lukas menuliskan penambahan dari Mazmur 118. Kita lihat dari Matius. Dari Matius ada barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Matius menambahkan ini. Dan sama dengan Lukas, barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Sedangkan dari Markus tidak ada. Hanya hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita, dan ini betul-betul silang ayat dari Mazmur 118. Nah, kita lihat apa maksud Tuhan Yesus di sini. Nah, batu penjuru atau cornerstone. Kalau kita lihat, yang dimaksud dalam batu penjuru adalah batu yang diletakkan di ujung-ujung, makanya di ujung sebuah bangunan, dan merupakan satu batu besar yang ditempatkan sebagai fondasi di sudut utama suatu bangunan baru, sehingga batu ini bisa menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya, sehingga keduanya menjadi menyatu. Dan batu penjuru ini di dalam kerangka aslinya, kalau kita melihat konteks Mazmur 118, kalimat batu penjuru itu mengungkapkan kegembiraan pemazmur. Kalau kita berbicara di konteks Mazmur, gitu ya, bahwa Allah telah meninggikan dia ke tempat tertinggi, maksudnya meninggikan si pemazmur ini mengatasi para musuh. Nah, Kristus memakai frasa ini untuk menjelaskan penolakan orang-orang Yahudi, yaitu yang dimana penggarap-penggarap tadi, gitu ya, terhadap Kristus, dan juga peninggiannya oleh Allah menjadi kepala gereja. Jadi kita sama-sama sekarang mulai bisa melihat lebih luas bahwa Bapa menyerahkan anaknya Yesus, tetapi disiksa oleh orang-orang Yahudi. Dan akhirnya dilihat bahwa batu penjuru ini dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nah, kita lihat akhirnya di akhir perikop ini ada respon daripada pendengar. Respon daripada pendengar kurang lebih sama. Para pendengar akhirnya tahu bahwa yang dimaksud oleh perumpamaan itu adalah diri mereka sendiri. Jadi para pendengar perumpamaan itu tuh ya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, begitu, yang tahu mereka tuh akan membunuh Yesus, gitu ya. Nanti kita lihat dalam konteks apa sih Tuhan Yesus berbicara, kenapa Tuhan Yesus berbicara perumpamaan ini kepada mereka, begitu. Nah, dan Matius dan Lukas juga memberi informasi yang sama bahwa mereka berusaha untuk menangkap dia, gitu ya. Dan ini menjadi sebuah tanda sebagai permulaan, nanti akan dijelaskan permulaan apa. Dan bedanya Matius dan Lukas memberi informasi berbeda tentang siapa yang hadir atau menjadi pendengar perumpamaan ini. Matius mengatakan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, tetapi Lukas ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, tidak ada orang-orang Farisi, gitu, agak sedikit berbeda. Sedangkan Markus tidak disebutkan. Dan Matius sendiri memberikan alasan kenapa mereka takut, yaitu karena orang banyak itu menganggap dia nabi, gitu ya. Dan Markus juga memberi informasi tambahan bahwa akhirnya mereka pergi dan membiarkan Yesus.
gitu. Nah, sekilas apa yang sudah kami sampaikan, dan sekarang kita akan melihat apa saja sih persamaan daripada ketiga Injil ini. Ya. Kita akan melihat beberapa persamaan dari ketiga Injil sinoptik ini secara luas. Yang pertama, secara struktur memiliki pola yang sama. Pada pembukaan tadi, perumpamaan atau prolog, tuan tanah mulai menyewakan kebun anggur kepada para penggarap, lalu pergi membuat pagar dan lubang, mendirikan menara jaga. Dan ada konflik. Tadi kita sudah melihat bahwa ada konflik ketika tuan tanah menyuruh hambanya untuk menagih sebagian hasil. Setelah konflik ada klimaks. Ketika para penggarap melihat anak tuan kebun itu, berpikir ia adalah ahli waris, berencana membunuh, motivasinya untuk merebut warisan. Dan anti klimaks, pertanyaan yang diberikan Yesus sebagai pertanyaan retorik yang tidak membutuhkan jawaban, ya. Dan setelahnya ada amanat pengajaran Yesus, yaitu sebagai batu penjuru. Dan respon pendengar, dari para pendengar tahu bahwa yang dimaksudkan oleh perumpamaan itu adalah diri mereka, dan mereka takut kepada orang banyak. Dan sekarang posisi perikop dalam narasi Injil. Pada Matius, Minggu Penderitaan, ini menceritakan tentang Minggu Penderitaan, puncak pelayanan Yesus di Yudea dan Yerusalem. Setelah Yesus memasuki Yerusalem dan menyucikan bait suci, bait Allah. Di dalam Markus, Minggu Penderitaan juga sama, setelah Yesus memasuki Yerusalem di pasal 11. Dan untuk Lukas, Minggu Penderitaan juga termasuk ke dalam pengajaran Yesus di bait Allah, setelah Yesus memasuki Yerusalem pasal ke-19. Dan secara konten atau isi perikop, sama-sama menceritakan perumpamaan mengenai seorang tanah dan yang mempekerjakan penggarap kebun di kebun anggur miliknya. Penggarap tersebut mau memberikan hasil kepada tuan yang punya kebun tersebut. Sang tuan mengutus hambanya, namun penggarap kebun tersebut membunuh hamba-hamba tuan tanah tersebut dan anaknya. Sama-sama menceritakan mengenai batu penjuru. Yang tadi kita sudah lihat yang dijabarkan oleh Ide, dan sama-sama menyindir imam-imam kepala dan orang Farisi. Setelah persamaan, ini adalah perbedaannya dari ketiga Injil sinoptik secara luas. Dalam segi ayat, Matius memiliki jumlah ayat yang lebih banyak, sebanyak 18 ayat. Kemudian Markus dengan total 12 ayat. Dan terakhir Lukas dengan total 10 ayat. Pada permulaan kisah Matius dan Markus menjelaskan secara detail seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur, kemudian mengusahakannya. Namun berbeda dengan Lukas yang menjelaskan singkat seorang tuan tanah yang membuka sebuah ladang. Dampak dari perbedaan kisah yang pertama adalah saling melengkapi informasi antara ketiga Injil sinoptik. Seperti contohnya keadaan kebun anggur, diberi pagar, didirikan menara jaga, dan lain-lain. Yang kedua, perlakuan para penggarap anggur terhadap para hamba, dipukul, disiksa, dan dibunuh. Yang tidak dari masing-masing itu ada yang menyertakan, ada yang hanya membunuh dan menangkap. Dan yang C adalah para pendengar perumpamaan. Yang kedua, memberikan sebuah pemberitahuan awal tentang pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai anak yang dikasihi oleh tuan kebun anggur. Dan yang ketiga, cenderung memberikan penafsiran makna yang berbeda jika perumpamaan ini tidak dibaca secara paralel. Kita lanjut pada solusi persoalan. Ketika kita melihat perbedaan-perbedaan tadi, kita menemukan persoalan yang sangat besar. Kalau gitu, apa persoalan dari Injil sinoptik ini? Yang pertama, mengapa detail setiap kitab berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda? Contohnya ketika penambahan frasa kerajaan Allah
dalam kitab Matius? Jawabannya tergantung pada penerima kitab. Contohnya kitab Matius untuk orang Yahudi, para pembaca pertama. Kitab Markus untuk orang non Yahudi, kitab Lukas untuk orang Yunani dan orang non Yahudi. Kemudian kita dapat melihat yang kedua, mengapa urutan perlakuan para pengarap terhadap sang anak berbeda-beda seperti yang kita lihat tadi. Apakah ini masih menunjukkan mengenai tipologi Kristus? Jawabannya, ini mengindikasikan bahwa sang anak Yesus betul-betul menderita. Akan tetapi kan ini sifatnya perumpamaan, maka detail cerita tidak terlalu begitu ditekankan di sini. Melainkan terpenting adalah makna di balik perumpamaan ini. Yang ketiga, mengapa ada perbedaan jumlah hamba dalam ketiga Injil ini? Jawabannya adalah jumlah hamba tidak begitu berpengaruh karena ini merupakan cerita perumpamaan. Akan tetapi dalam perumpamaan ini baik hamba maupun hamba-hamba yang ini mewakili orang Israel secara keseluruhan. Kita masuk makna teologis. Jadi makna teologis merupakan seorang tuan tanah yang dalam cerita ini melambangkan Allah dan para pengarap kebun anggur adalah orang Israel. Lebih tepatnya para pemimpin agama seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Allah berulang kali mengirim utusannya seperti para nabi kepada orang Israel dengan harapan mereka akan bertobat. Namun orang Israel tidak mendengarkan mereka dan bahkan membunuh nabi-nabi tersebut. Pada akhirnya Allah mengirimkan sang anak yang dikasihnya yaitu Yesus ke dunia. Akan tetapi ketika orang Israel melihat dan mendengar tentang Yesus, mereka menolak dan membunuhnya. Dalam hal ini perumpamaan Yesus tersebut menubuatkan tentang apa yang terjadi pada Yesus dalam waktu dekat. Sekian, terima kasih.